Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia yang bersifat maritim, Kerajaan Mataram bersifat agraris. Kerajaan yang beribu kota di pedalaman Jawa ini banyak mendapat pengaruh kebudayaan Jawa Hindu, baik pada lingkungan keluarga raja maupun pada golongan rakyat jelata. Pemerintahan kerajaan ini ditandai dengan perebutan tahta dan perselisihan antar anggota keluarga yang sering dicampuri oleh Belanda. Kebijaksanaan politik pendahulunya sering tidak diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Walaupun demikian, Kerajaan Mataram Islam merupakan pengembang kebudayaan Jawa yang berpusat di lingkungan Keraton Mataram. Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia lama, Hindu-Buddha, dan Islam. Danang Sutawijaya adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 hingga tahun 1601 dan bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Riwayat hidupnya banyak digali dari kisah-kisah tradisional. Misalnya naskah-naskah babat karangan para pujangga zaman berikutnya. Siapakah Danang Sutawijaya ini? Dan bagaimana nasib Kerajaan Mataram Islam setelah ditinggalkannya? Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Danang Sutawijaya atau Dananjaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Sabinah. Ki Ageng Pemanahan memiliki saudara angkat bernama Ki Penjawi, dan keduanya belajar pada Ki Ageng Selo. Nyai Sabinah memiliki kakak laki-laki bernama Ki Juru Martani, yang kemudian diangkat sebagai patih pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas Aryo Penangsang pada tahun 1549. Danang Sutawijaya juga diambil sebagai anak angkat oleh Hadiwijaya Bupati Pajang sebagai pancingan karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar. Sayembara menumpas Aryo Penangsang pada tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertama bagi Danang Sutawijaya. Ia diajak ayahnya Ki Ageng Pemanahan untuk ikut serta dalam rombongan pasukan menumpas Aryo Penangsang. Hadiwijaya pun merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Saat itu Sutawijaya masih berusia belasan tahun. Aryo Penangsang merupakan Bupati Jipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto, raja terakhir Kesultanan Demak. Ia sendiri akhirnya tewas di tangan Sutawijaya. Akan tetapi sengaja disusun laporan palsu bahwa kematian Aryo Penangsang akibat dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Karena jika Hadiwijaya sampai mengetahui kisah yang sebenarnya, bahwa pembunuh Bupati Jipang Panolan adalah anak angkatnya sendiri, dikhawatirkan ia akan lupa memberikan hadiah. Usai sayembara, Ki Penjawi mendapatkan tanah di Pati dan menjadi bupati di sana sejak tahun 1549. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan mendapatkan hutan Mentao sejak tahun 1556. Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Sutawijaya berhasil membangun hutan Mentao itu menjadi desa yang makmur. Bahkan lama-kelamaan menjadi ramai dan membentuk kerajaan kecil yang siap bersaing dengan Pajang sebagai atasannya. Daerah bekas hutan Mentao tersebut diberi nama Mataram. Sepeninggal Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1584, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram dan bergelar Senopati ing Alaga yang artinya Panglima Medan Perang. Pada tahun 1576, Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya yang merupakan ayah angkatnya. Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura dan seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya.
melalui laporan yang mereka susun. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati juga berani membelokkan para mantri Pamejekan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya, sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalat Tuban, Pangeran Benowo, dan Patih Mancanegara. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga yang merupakan putra sulung Panembahan Senopati dengan Arya Pamalat. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menghukum Buang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pabelan menyusup ke dalam keputren menggoda Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan. Raden Pabelan sendiri dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Ibu Pabelen adalah adik Senopati. Maka Senopati pun mengirim para mantri Pamejekan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya. Perbuatan Senopati ini membuat Sultan Hadiwijaya murka. Sultan pun berangkat sendiri memimpin pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang pun terjadi. Pasukan Pajang dapat dipukul mundur meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dalam perjalanan pulang ke Pajang. Ia akhirnya meninggal dunia. Namun sebelumnya sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Senopati, serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Senopati sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya itu. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, terjadi perebutan kekuasaan yang terjadi di Pajang. Tahta Kesultanan Pajang yang seharusnya dimiliki oleh Pangeran Benowo, yang merupakan putra Sultan Hadiwijaya, direbut oleh kakak iparnya sendiri yaitu Arya Pangiri, Adipati Demak. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus dan berhasil merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang Panolat. Pada tahun 1586, Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya yang merupakan kakak angkatnya untuk menurunkan tahta Arya Pangiri karena dianggap kurang adil dalam memimpin pemerintahan dan sangat merugikan rakyat Pajang. Maka perang pun terjadi. Arya Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Dengan kemenangan ini, sebenarnya Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolak. Senopati hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Pada akhirnya Pangeran Benowo pun naik tahta dan menjadi raja ketiga di Pajang dengan gelar Prabu Wijaya. Namun Pangeran Benowo memerintah Pajang tidak lama, hanya sekitar 1 tahunan, yaitu pada tahun 1587. Selain itu, seiring kemajuan Mataram yang semakin pesat, Pangeran Benowo lebih memilih menyerahkan Kesultanan Pajang menjadi kadipaten bagian dari Kesultanan Mataram Islam. Dengan demikian Pajang menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Bening adik Senopati. Sementara Pangeran Benowo lebih memilih meninggalkan Pajang dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa dan dikenal dengan nama Syekh Abdul Halim. Maka sejak itu Senopati resmi mengangkat dirinya menjadi raja pertama Mataram dan bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Julukan tersebut menunjukkan bahwa raja berkuasa atas pemerintahan dan keagamaan. Sedangkan gelar Senopati untuk sebutan panglima perang. Ia tidak mau memakai gelar sultan. Hal ini dilakukannya untuk menghormati ayah angkatnya Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Panembahan Senopati memerintah sebagai raja pertama kerajaan Mataram Islam dengan istana pemerintahannya terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Masa kekuasaan Panembahan Senopati berlangsung selama 15 tahun dari tahun 1586 hingga kematiannya pada tahun 1601. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam menguasai bekas wilayah Kerajaan Pajang dan mengintegrasikan daerah-daerah yang sebelumnya melepaskan diri. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, daerah-daerah bawahan di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri.
Persekutuan Adipati Jawa Timur tetap dipimpin Surabaya sebagai negeri terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Giri Kedaton. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin oleh Adipati Pragola, putra Ki Penjawi. Kakak perempuannya, yaitu Ratu Waskita Jawi, menjadi permaisuri utama di Mataram. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin oleh keturunan kakaknya itu. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pati, Demak, dan Pajang bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena, putra bungsu Sultan Trenggana yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui tipu muslihat cerdik, Madiun berhasil direbut. Rangga Jemuna melarikan diri ke Surabaya, sedangkan putrinya yang bernama Retno Dumilah diambil sebagai istri Senopati. Pada tahun 1600, terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumilah putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Pasukan Pati berhasil merebut beberapa wilayah sebelah utara Mataram. Perang kemudian terjadi dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Senopati sendiri berhasil menghancurkan pasukan Pati. Selama masa pemerintahannya, boleh dikatakan terus-menerus berperang menundukkan bupati-bupati daerah. Kesultanan Demak menyerah, Pati, Madiun, Ponorogo, Pasuruan, Kediri, Surabaya berturut-turut direbut. Cirebon pun berada di bawah pengaruhnya. Panembahan Senopati dalam Babat Jawa dipuji sebagai pembangun Mataram. Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pesarian Mataram Kota Gede. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah Mas Jolang, yang lahir dari putri Pati, yaitu Ratu Waskita Jawi. Mas Jolang bertahta pada tahun 1601 hingga tahun 1613, yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Hanyokrowati. Pada masa pemerintahannya dibangun taman dan nalaya di sebelah barat keraton. Mas Jolang hanya memerintah selama 12 tahun. Panembahan Hanyokrowati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Krapya. Dari peristiwa itu, ia dikenal dengan gelar Anumerta Panembahan Sedo ing Krapya, yang artinya Panembahan yang meninggal di Krapya. Hanyokrowati digantikan oleh putranya, yaitu Adipati Martapura. Namun Martapura kesehatannya buruk dan dengan cepat digantikan oleh saudaranya, yaitu Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di bawah pemerintahannya pada tahun 1613 hingga tahun 1645, Mataram mengalami masa kejayaan. Ibu kota kerajaan Kota Gede dipindahkan ke Keraton Pleret. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan raja yang menyadari pentingnya kesatuan di seluruh tanah Jawa. Daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura ditaklukkan supaya kelak tidak membahayakan kedudukan Mataram. Ia pun merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran dan teratur mengadakan peperangan dengan Belanda yang hadir lewat kongsi dagang VOC. Kekuasaan Mataram pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa, dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia dan Indonesia bagian timur. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung Hanyokrokusumo juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upayanya antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Kerawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas serta subur. Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya garebeg disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Maulud Nabi. Sejak itu dikenal garebeg puasa dan garebeg mulut. Pembuatan Tahun Saka dan kitab filsafat sastra Gending merupakan karya Sultan Agung yang lainnya. Pada tahun 1645, Sultan Agung Hanyokrokusumo mulai membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman yang letaknya sekitar 15 km selatan Yogyakarta. Imogiri tetap menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta hingga sekarang.
Sultan Agung Hanyokrokusumo meninggal pada tahun 1645 dengan meninggalkan Mataram dalam keadaan yang kokoh, aman, dan makmur. Ia diganti oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Amangkurat I tidak mewarisi sifat-sifat ayahnya. Pemerintahnya berlangsung dari tahun 1645 hingga tahun 1676 dan diwarnai dengan banyak pembunuhan dan kekejaman. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan ke Kerta. Pada masa kekuasaannya, Amangkurat I lebih mengunggulkan intrik-intrik dalam istana yang justru menimbulkan konflik dengan adiknya sendiri, yaitu Pangeran Alit. Konflik Amangkurat I dan Pangeran Alit mengenai keabsahan tahta yang dimiliki Amangkurat I. Pangeran Alit meregang nyawa akibat pembantaian yang secara tidak langsung dilakukan oleh kakaknya beda ibu, yaitu Amangkurat I. Namun ada hal lebih keji lain yang dilakukannya. Dalam pembantaian tersebut, Amangkurat I juga membunuh sekitar 6.000 ulama yang dipercaya mendukung adiknya untuk merebut tahta raja yang dimilikinya. Menurut sumber, Amangkurat I membuat daftar para ulama beserta keluarga mereka untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka dibantai di alun-alun Pleret. Pembantaian tersebut terjadi pada tahun 1647 saat pemerintahannya telah berjalan selama 2 tahun. Namun Amangkurat I tidak ingin tindak kotornya terlihat. Setelah peristiwa berdarah tersebut, ia tampil di istana dan memperlihatkan wajah marah dan terkejut. Amangkurat I memerintahkan orang-orang untuk menyeret ulama yang tidak terbunuh dan memaksa mereka mengaku sebagai dalang pembantaian tersebut. Orang-orang tersebut tidak memiliki pilihan lain dan mereka akhirnya mengaku. Amangkurat I pun memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk membunuh mereka yang tidak bersalah. Tidak hanya mereka yang dituduh, diketahui juga bahwa keluarga mereka dan pejabat istana juga ikut dibunuh. Ia kemudian kembali ke istananya dengan penuh amarah. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, suasana kerajaan menjadi sangat mencekam dan penuh kekhawatiran. Tindakannya yang keji juga diketahui membuat kecurigaan negara terhadap kaum santri selama bertahun-tahun. Saat itu seorang pangeran bernama Trunajaya yang lelah akan sikap keji Amangkurat I menyerangnya untuk merebut tahta. Sehingga pada tahun 1674 pecahlah perang Trunajaya yang didukung oleh para ulama dan bangsawan, bahkan termasuk putra mahkota sendiri. Ibu kota Kerta jatuh dan Amangkurat I bersama putra mahkota yang akhirnya berbalik memihak ayahnya melarikan diri untuk mencari bantuan VOC. Akan tetapi sampai di Tegal Arum dekat Tegal, Jawa Tengah, Amangkurat I jatuh sakit dan akhirnya wafat. Ia digantikan oleh putra mahkota yang bergelar Amangkurat II atau dikenal juga dengan sebutan Sunan Amral. Sunan Amangkurat II bertahta pada tahun 1677 hingga tahun 1703. Ia sangat tunduk kepada VOC demi mempertahankan tahtanya. Pada akhirnya Trunajaya berhasil dibunuh oleh Amangkurat II dengan bantuan VOC. Dan sebagai kompensasinya, VOC menghendaki perjanjian yang berisi Mataram harus menggadaikan pelabuhan Semarang dan Mataram harus mengganti kerugian akibat perang. Oleh karena keraton Kerta telah rusak, ia memindahkan keratonnya ke Kartasura pada tahun 1681. Keraton dilindungi oleh benteng tentara VOC. Dalam masa ini, Amangkurat II berhasil menyelesaikan persoalan Pangeran Puger adik Amangkurat II yang kelak dinobatkan menjadi Pakubuwono I oleh para pengikutnya. Namun karena tuntutan VOC kepadanya untuk membayar ganti rugi biaya dalam perang Trunajaya, Mataram lantas mengalami kesulitan keuangan. Dalam kesulitan itu ia berusaha ingkar kepada VOC dengan cara mendukung Suropati yang menjadi musuh dan buronan VOC. Hubungan Amangkurat II dengan VOC menjadi tegang dan semakin memuncak setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703 dan digantikan oleh putranya Sunan Mas dan bergelar Amangkurat III. Ia juga menentang VOC. Pihak VOC yang mengetahui rasa permusuhan yang ditunjukkan raja baru tersebut, maka VOC tidak setuju dengan penobatannya. Pihak VOC lantas mengakui Pangeran Puger sebagai Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Hal ini menyebabkan terjadinya perang saudara atau dikenal dengan perebutan perang perebutan mahkota I yang terjadi pada tahun 1704 hingga tahun 1708.
Akhirnya Amangkurat III menyerah dan ia dibuang ke Ceylon oleh VOC. Namun Pakubuwono I harus membayar ongkos perang dengan menyerahkan Priangan, Cirebon, dan Madura bagian timur kepada VOC. Pakubuwono I meninggal pada tahun 1719 dan digantikan oleh Amangkurat IV atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Prabu yang memerintah dari tahun 1719 hingga tahun 1727. Dalam pemerintahannya dipenuhi dengan pemberontakan para bangsawan yang menentangnya. Dan seperti biasa VOC turut andil dalam konflik ini. Sehingga konflik membesar dan terjadilah perang perebutan mahkota II yang terjadi pada tahun 1719 hingga tahun 1723. VOC berpihak pada Sunan Prabu sehingga para pemberontak berhasil ditaklukkan dan dibuang VOC ke Sri Lanka dan Afrika Selatan. Sunan Prabu meninggal pada tahun 1727 dan diganti oleh Pakubuwono II yang memerintah pada tahun 1727 hingga tahun 1749. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan Cina terhadap VOC. Pakubuwono II memihak Cina dan turut membantu menghancurkan benteng VOC di Kartasura. VOC yang mendapat bantuan Panembahan Cakraningrat dari Madura berhasil menaklukkan pemberontakan Cina. Hal ini membuat Pakubuwono II merasa ketakutan dan berganti berpihak kepada VOC dan menyebabkan timbulnya pemberontakan Raden Mas Garendi yang bersama pemberontak Cina menggembur keraton hingga Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo. Dengan bantuan VOC, keraton dapat direbut kembali pada tahun 1743. Tetapi keraton telah porak-poranda yang memaksanya untuk memindahkan keraton ke Surakarta pada tahun 1744. Hubungan manis Pakubuwono II dengan VOC menyebabkan rasa tidak suka golongan bangsawan. Dengan dipimpin Raden Mas Said terjadilah pemberontakan terhadap raja. Pakubuwono II menugaskan adiknya Pangeran Mangkubumi untuk mengenyahkan kaum pemberontak dengan janji akan memberikan hadiah tanah di Sukowati yang sekarang bernama Sragen. Usaha Mangkubumi berhasil, tetapi Pakubuwono II mengingkari janjinya sehingga Mangkubumi berdamai dengan Raden Mas Said dan melakukan pemberontakan bersama-sama. Mulailah terjadi perang perebutan mahkota III pada tahun 1747 hingga tahun 1755. Pakubuwono II dan VOC tidak mampu menghadapi dua bangsawan yang didukung rakyat tersebut. Bahkan akhirnya Pakubuwono II jatuh sakit dan wafat pada tahun 1749. Namun menurut pengakuan Hugendorf, wakil VOC Semarang, saat sakaratul maut, Pakubuwono II menyerahkan tahtanya kepada VOC. Sejak saat itulah VOC merasa berdaulat atas Mataram. Atas inisiatif VOC, putra mahkota dinobatkan menjadi Pakubuwono III pada tahun 1749. Pengangkatan Pakubuwono III tidak menyurutkan pemberontakan. Bahkan wilayah yang dikuasai Mangkubumi telah mencapai Jogja, Bagelen, dan Pekalongan. Namun justru saat itu terjadi perpecahan antara Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini menyebabkan VOC berada di atas angin. VOC lalu mengurus seorang Arab dari Batavia, di mana utusan itu disebutkan VOC dari Tanah Suci untuk mengajak Mangkubumi berdamai. Ajakan itu diterima Mangkubumi, dan terjadilah apa yang sering disebut sebagai Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Isi perjanjian tersebut adalah Mataram dibagi menjadi dua. Bagian barat dibagikan kepada Pangeran Mangkubumi yang diizinkan memakai gelar Hamengkubuwono I dan mendirikan keraton di Yogyakarta. Sedangkan bagian timur diberikan kepada Pakubuwono III yang mendirikan keraton di Surakarta. Mulai saat itulah Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dengan Raja Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta dengan Raja Sri Susuhunan Pakubuwono III. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir, baik secara de facto maupun de jure. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah monumen perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Itu tadi cerita sejarah tentang kerajaan Mataram Islam. Untuk video Amangkurat I hingga Amangkurat IV, saya sudah pernah membahas pada video saya sebelumnya.
Jika teman-teman tertarik dengan kisahnya, linknya sudah saya lampirkan di deskripsi box. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyampaian saya dalam kisah ini, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.